Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55, ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa hidup yang saudara jalani saat ini seperti sebuah teka-teki yang sangat sulit dipecahkan? Doa-doa yang kita naikkan belum terjawab, rencana yang kita sudah buat menjadi berantakan, dan jalan hidup kita menjadi seperti sebuah jalanan yang rusak. Pada saat-saat yang seperti itu, kita jadi bertanya-tanya, Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan dalam hidup saya? Pertanyaan ini muncul karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Terkadang Tuhan memang tidak dapat dimengerti. Secara teologis, Tuhan tidak dapat dipahami. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan sama sekali tidak dapat diketahui. Tidak seorang pun dari kita yang bisa memahami Tuhan secara menyeluruh. Salah satu sifat dari Tuhan adalah tidak dapat dipahami. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan incomprehensible, dan dalam bahasa Yunani disebut sebagai akataleptos. Tuhan yang maha besar, yang tidak terbatas, tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia yang begitu kecil dan terbatas. Tidak mungkin yang terbatas dapat memahami sepenuhnya yang tidak terbatas. Dan itu sebabnya kadangkala ataupun seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Tapi dalam ketidakmengertian kita tentang Allah dan tentang jalan-jalannya, kita tetap dapat percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 ini, firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rencana-rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Jalan kita, rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Ada kalanya rancangan kita sejalan dengan rancangan Allah, sehingga semuanya berjalan dengan begitu baik, begitu lancar. Tapi ada kalanya juga apa yang kita rancangkan, keinginan-keinginan kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan rancangkan dan apa yang Tuhan inginkan. Dan itu membuat segala sesuatu yang sudah kita rancangkan menjadi tidak terpenuhi dan gagal berulang kali. Tapi sekali lagi saudara, jangan kita kecewa, jangan kita marah kepada Tuhan ketika jalan-jalannya tidak dapat kita mengerti, ketika pikiran-pikiran Tuhan tidak dapat kita pahami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Meskipun di satu sisi sifat Tuhan adalah tidak dapat dipahami sepenuhnya, tapi sifat Tuhan yang lain adalah Dia baik, Dia penuh kasih, Dia setia.
dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya berpegang selalu kepada firman-Nya, percaya selalu kepada janji-Nya, dan berdoa sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang saat ini sedang merasa kecewa kepada Tuhan? Merasa Tuhan begitu sulit untuk dimengerti karena keadaan-keadaan yang saudara alami dan terjadi. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun jalan-jalannya kelihatan tidak masuk akal, meskipun ada hal-hal yang tidak sama dengan keinginan kita, dan meskipun ada banyak hal yang belum kita mengerti atau tidak kita mengerti sama sekali, tetap percaya dan tetap setia dalam mengasihi Tuhan. Tuhan meminta kita untuk percaya selalu, walaupun Tuhan tidak dapat kita mengerti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi kepada kami. Kami menyadari ada satu hal yang menjadi sifat-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak sanggup kami mengerti dengan pikiran kami yang terbatas. Terkadang kami merasa terlalu hebat dalam intelijensia kami, dalam kepandaian kami, sehingga kami berusaha mengerti Tuhan, dan kami merasa kami bisa mengendalikan semuanya. Kami seringkali memaksakan kehendak kami, rencana kami kepada Tuhan, dan ketika itu tidak terjadi kami marah, kami kecewa, karena kami tidak mengerti akan kehendak Tuhan atas kami. Tapi saat ini kami mengerti satu hal, bahwa dalam kapasitas kami sebagai manusia, memang kami tidak dapat mengerti Engkau Tuhan sepenuhnya. Tapi dalam keadaan yang demikian, kami mau bersyukur dan bersuka cita. Dalam ketidakmengertian kami mau berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya rencana-rencana-Mu bagi kami adalah rencana yang baik dan indah. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong dan membuat kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu Tuhan, mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Berikan kekuatan bagi setiap kami untuk selalu percaya dan sabar menantikan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.